Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel saya. Oke, langsung saja ya, karena ini video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu cara pembuangan angin palsu pada master silinder kopling bagian bawah ya. Yang sebelumnya itu bagian atas sudah dilakukan, kemudian ini bagian bawahnya, agar proses pembuangan angin palsunya itu lebih perfect ya kawan-kawan. Oke, di mana letaknya, yaitu di sini ya, di sebelah kiri bersandingan dengan transmisinya. Nah, di sini tempatnya, ini nepelnya ya, dengan menggunakan kunci ring pas 10 ya kawan-kawan cara membuang angin palsunya. Namun pembuangan angin palsu pada Fuso ini berbeda dengan Mitsubishi Canter ya, harus dilakukan dengan menyalakan mesinnya, karena pendorongannya ini dibantu dengan angin ya. Di sebelah kanan di situ, karena ada tabung angin, nah maka dari itu harus sambil dinyalakan mesinnya. Oke, pembuangan angin palsu ini pada Fuso ya, minimal 2 orang. Yang satu untuk mengocok pedal kopling di bagian atas, nah yang satu lagi di bawah di sini untuk pembuangan angin palsunya. Dan di sini caranya adalah kita injak-injak dulu pedal koplingnya. Pedal koplingnya minimal itu 7 kali. Kemudian ditahan pedalnya di bagian bawah. Kemudian nah di bagian yang di bawah di kolong dilonggarkan bagian levelnya, maka akan keluar ya minyak atau oli remnya dari sini. Dan jangan lupa untuk mengisi ulang cadangan minyak remnya, yaitu di sebelah kanan ya, di samping tabung-tabung ya, tabung angin. Oke, nah di sini pembuangan angin palsunya itu berproses agak lama ya untuk yang di bagian bawah. Kenapa? Karena agar pembuangan angin palsunya itu lebih lancar dan lebih perfect, lebih bagus. Karena misalkan ada sedikit saja angin palsu pada master silinder kopling di bagian atas maupun di bagian bawah, dapat mengganggu ya pengoperasian giginya itu, kemudian dapat berpengaruh ke bagian pompa anginnya. Maka dari itu harus dilakukan dengan agak lama ya. Dan tenang saja, ini tidak menggunakan harus sebotol besar minyak rem habis, enggak teman-teman, paling itu setengah ya. Karena minyak rem dari atas itu ditunggu semuanya terbuang di bagian bawah, jadi otomatis minyak remnya semuanya baru ya kawan-kawan. Oke, jadi seperti itu untuk caranya, dan prosesnya ini memang agak lama ya. Lalu harus sampai kapan pembuangan angin palsu di bagian bawah ini? Nah, pembuangannya itu harus sampai seperti ini kawan-kawan. Nah, sampai muncrat seperti itu ya, berarti itu pembuangan angin palsunya sudah bagus, muncrat sampai ke lantai box ya kawan-kawan. Jangan lupa dikencangkan kembali untuk nepelnya. Oke, jadi seperti itu untuk tutorialnya, semoga bermanfaat dan saya harap menjadi sebuah inspirasi untuk kawan-kawan semua. Terima kasih sudah menonton. Bila ada pertanyaan boleh di kolom komentar, nanti saya jawab. Wassalamualaikum.